Yang pertama yaitu pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan proses yang melibatkan pengelolaan dan pengendalian kegiatan produksi bisnis yang mencakup penerapan prinsip manajemen pada operasi produksi bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Ruang lingkup manajemen produksi ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan sistem produksi. Mengambil keputusan tentang perencanaan sistem produksi termasuk dalam lingkup manajemen produksi yang meliputi: pertama, perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menentukan produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana perusahaan yang bersangkutan dapat memproduksinya. Yang kedua yaitu perencanaan lokasi pabrik. Fungsi teknis suatu perusahaan berada di pabrik, jadi pemilihan lokasi pabrik harus direncanakan dengan baik. Jika tidak, lokasi pabrik dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan letak fasilitas produksi. Letak fasilitas produksi juga dikenal sebagai layout pabrik. Sangat penting untuk diperhatikan karena kenapa? Berdampak langsung pada tingkat produktivitas perusahaan. Yang keempat yaitu perencanaan lingkungan kerja. Tidak dipungkiri bahwa lingkungan kerja yang baik dapat menghasilkan tingkat produktivitas kerja yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kelima yaitu perencanaan standar produksi. Standar produksi ini akan sangat penting bagi perusahaan karena memberi karyawan pegangan tentang cara menjalankan proses produksi. Ruang lingkup manajemen produksi yang kedua yaitu sistem pengendalian produk. Manajemen produksi mencakup semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tentang sistem pengendalian produksi seperti: pertama, pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi mencakup perencanaan dan pengawasan proses produksi perusahaan, termasuk produk apa dan berapa banyak yang akan diproduksi di masa yang mendatang. Yang kedua yaitu pengendalian bahan baku. Karena bahan baku sangat penting bagi suatu perusahaan, tersedianya persediaan bahan baku untuk keperluan proses produksi sangat penting. Jika suatu perusahaan tidak memiliki bahan baku, proses produksinya juga akan terhenti. Yang ketiga yaitu pengendalian tenaga kerja. Jika perusahaan memiliki pengendalian tenaga kerja yang baik, diharapkan proses produksi dapat berjalan dengan baik dan produk dapat dibuat sesuai dengan rencana kuantitas dan kualitas. Yang keempat yaitu pengendalian biaya produksi. Dalam proses produksi bisnis, biaya produksi harus direncanakan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya, karena harga pokok produksi ditentukan oleh harga pokok produksi, dan harga pokok penjualan akan meningkat jika harga pokok produksi terlalu tinggi. Yang kelima yaitu pengendalian kualitas. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, penting bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan kualitas produknya. Mengabaikan kualitas dalam proses produksi berpotensi mengancam kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu pemeliharaan peralatan. Perawatan peralatan adalah bagian yang sangat penting dari proses produksi. Jika peralatan yang digunakan dalam operasi produksi tidak dirawat dengan baik, kerusakan akan berdampak pada operasi produksi dan bahkan menyebabkan produk yang dihasilkan kurang berkualitas. Ruang lingkup manajemen produksi yang ketiga yaitu sistem informasi produk. Manajemen produksi mencakup semua pekerjaan yang berkaitan dengan membuat keputusan tentang sistem informasi produksi, termasuk pertama, struktur organisasi. Untuk menyusun sistem informasi produksi, perusahaan harus mengetahui struktur organisasinya. Setelah mengetahui struktur organisasinya, sistem informasi produksi dapat disusun dengan mempertimbangkan apakah perusahaan berproduksi untuk pasar atau untuk kebutuhan pesanan. Yang kedua yaitu berproduksi atas dasar pesanan. Perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan hanya dapat melakukan produksi ketika ada pesanan. Oleh karena itu, informasi dari pesan masuk hingga proses produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap pesanan yang terlibat dalam pesanan dapat mengetahui dengan tepat dan dalam waktu yang cepat.
Yang ketiga yaitu produksi berdasarkan pasar. Produksi berdasarkan permintaan pasar akan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar, penentuan pelaksanaan kegiatan produksi didasarkan pada pengalaman penjualan dan hasil analisis data lainnya. Oleh karena itu, penentuan pelaksanaan kegiatan produksinya didasarkan pada perencanaan produksi yang dibuat berdasarkan ramalan penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke materi perencanaan tata letak fasilitas, di mana perencanaan tata letak fasilitas ini ialah suatu elemen yang dipakai untuk menilai efektivitas jangka panjang suatu bisnis, karena memengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan dalam hal proses kapasitas, adaptabilitas, biaya, kondisi kerja, dan hubungan dengan pelanggan. Nah, adapun jenis-jenis tata letak fasilitas menurut Subagio pada tahun 2000, yang pertama yaitu ada layout garis, di mana layout garis ini ialah tata letak yang mengacu pada penempatan fasilitas produksi atau mesin di dalam fasilitas manufaktur berdasarkan urutan-urutan produksi yang telah ditetapkan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, jenis tata letak yang kedua yaitu layout fungsional atau biasa dikenal dengan layout operasional, di mana tata letak ini menyusun mesin atau fasilitas yang melakukan tugas yang serupa dikumpulkan dan disimpan di tempat yang sama. Nah, penempatan mesin ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai produk. Hal ini karena tiap produk mengalami proses manufaktur yang unik, sehingga penempatan mesin tidak dapat dilakukan hanya pada proses pembuatan. Material yang digunakan di sini memiliki karakteristik yang berbeda bergantung pada perangkat yang digunakan untuk pembuatannya. Nah, jenis tata letak selanjutnya yakni ada layout kelompok atau disebut dengan layout group, di mana pengaturan lokasi fasilitas pabrik berdasarkan jenis produk yang akan diproduksi. Pabrik yang menghasilkan banyak produk yang berbeda biasanya menggunakan layout kelompok. Namun secara umum, langkah-langkah proses dapat dikategorikan ke dalam berbagai klasifikasi produk yang serupa. Nah, yang terakhir ada layout posisi tetap atau biasa disebut dengan layout by material positions, di mana tempat produksi dapat dipindah-pindah atau ditempatkan di tempat yang tetap. Dengan layout semacam ini, barang yang dibuat sesuai kebutuhan dikelilingi oleh mesin, pekerja, dan fasilitas produksi lainnya. Nah, contohnya adalah penataan ruang untuk menempatkan jembatan, membangun bangunan, konstruksi jalan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi tata letak fasilitas. Selanjutnya saya akan berpindah ke materi terakhir yakni teori produksi, di mana produksi adalah proses pembuatan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan nilai bagi perusahaan, di mana tujuan dari produksi ini adalah untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi proses produksi. Yang pertama yaitu biaya, di mana biaya bahan baku yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi. Nah, tentu saja hal ini dapat menurunkan profitabilitas dan mendorong perusahaan untuk mencari sumber bahan baku yang lebih murah atau alternatif. Nah, adapun faktor yang kedua yaitu faktor pengaruh harga, di mana harga jual produk yang tinggi tentu saja dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun, harga produk pesaing dapat mempengaruhi harga jual perusahaan, karena jika harga pesaing lebih rendah, maka perusahaan mungkin perlu menurunkan harga jualnya untuk tetap kompetitif. Nah, faktor yang ketiga yakni ada lahan, di mana ketersediaan lahan yang terbatas dapat menghambat ekspansi produksi. Perusahaan dapat mencari cara untuk menempatkan lahannya secara lebih efisien, seperti membangun pabrik bertingkat tinggi atau meningkatkan operasi ke lokasi lain dengan lahan yang lebih luas. Nah, yang terakhir ada faktor tenaga kerja. Keterampilan tenaga kerja yang rendah dapat menurunkan produktivitas dan kualitas produk. Perusahaan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya dengan pelatihan, pendidikan, atau perekrutan karyawan yang lebih terampil. Itulah tadi video presentasi dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.